Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Kakak Beradik Beradik Podcast. Podcast. Kita lanjut di podcast Kakak Beradik yang kedua. Ayudhya sama Dito sempat terjebak di Sweden pada saat COVID-19 marak di daerah Eropa. Nah, apa yang terjadi sama mereka langsung kita tanya. Yuk, Asik gimana? vlognya Iya. belum sempat tayang. Iya. Berarti belum pernah ada yang tahu nih apa yang kejadian di sana. Belum. Terus gimana? Maksudnya kan Mau tahu? Dibalas gak tuh? tapi gue punya teman gitu ya. Bukan teman, sorry. Maksudnya gue punya staff waktu itu dia dari Malaysia. Iya. Pada saat COVID-19 ini terjadi Iya. dan ramai di Indonesia, begitu dia pulang ke Jakarta ya, itu nggak boleh langsung balik loh ke rumah. Iya. Kalau sekarang mungkin orang-orang bilang 3-7 hari untuk Iya. self karantin di Iya. hotel. Waktu itu dia bahkan sampai 2 minggu Oke. disuruh untuk self karantin karena kan mohon maaf sebelumnya tapi suspek 01 dan suspek 02 dikabarkan isunya dari orang Malaysia. yang Malaysia, bukan orang Malaysia tapi habis traveling dari Malaysia kalau nggak Oke. salah ya, itu kurang tahu beritanya. Nah jadi susah banget untuk mulangin karyawan. Kalian dari Sweden gimana? Oke. Siapa yang mau cerita nih? Aku dulu aja. Ya udah. Iya. Gue cerita dari awal aja ya, Jor. Boleh nggak? Lu di Sweden berapa lama? Gue di Sweden 2 minggu. 2 minggu dong ceritanya nih. Kalau dari Waduh. awal. Panjang. Bebusa saya. Berapa bebusa episode nih? Blub. Udah cepat. Jadi Oke. Kita web. Jadi intinya sebenarnya gue berangkat itu awal Maret. Mm-mm. Itu tiketnya udah gue beli dari 2019 awal. Karena memang udah prepare kan. Iya. Nyap. Prepare banget karena emang gini, vlog kita kan emang khusus traveling, Jor. Jadi setiap kita abis berangkat, pas pulang gue udah beli tiket lagi. Iya. Itu selalu. Sebelum pulang. Iya, sebelum pulang benar. Iya bisa pas pulangnya Iya. atau sebelumnya. Pokoknya intinya tuh kayak range-nya antara 4-5 bulan. Max dari situ gue udah pasti jalan lagi kemana. Nah pas pada saat gue berangkat ke Sweden, sebenarnya udah ada cerita-cerita yang apa sih yang Wuhan, yang Iya. orang-orang pada jatuh itu sebenarnya gue udah tahu. Dan akhirnya gue masih kayak namanya kita belum ngerasa ya atau Betul. belum, dan jujur gue tuh kayak lagi kurang update banget karena gue nggak nonton TV sih akhir-akhir ini. Karena kan kalau ada anak-anak kecil pasti baru bangun tidur mama kepengen nonton kartun mungkin dan style musik kan. Iya, biasanya lebih kayak gitu. Ha. Nah terus akhirnya gue sempet denger sih maksudnya sih tentang COVID-19 ini gitu. Dan pada saat berangkat, gue tuh sampai kayak, hah ini gimana ya, kok ada si virus ini ya. Gue mau coba reschedule deh, gue tuh udah ribet juga nih sama Iya, udah. si orang agent. Ya. Dan kita berdua udah feeling kayak Ini gimana ya? Gimana ya? Jadi dari awal nih gue bilang sama dia, Dit, feeling gue gak enak. Gue gak apa-apa kok gak berangkat, gue bilang gitu. Tapi ternyata pas gue ngobrol-ngobrol sama agent, dia ternyata juga nggak bisa di reschedule intinya. Iya. Tapi gue akhirnya gue ya intinya di akhir gue tahu bahwa itu semua miskom, sebenarnya bisa-bisa aja. Terus akhirnya dengan sangat berat hati dan gue juga udah sepaneng, akhirnya kita berangkat. Pas kita berangkat di Stockholm tuh ternyata cuek banget. Walaupun ada kayak pelang gitu tentang hati-hati virus corona gitu segala macam. Iya, Tapi semuanya santai banget. Ternyata pas kita found out dari Twitter segala macam di Stockholm itu sesantai itu. dan sampai sekarang satu-satunya negara Eropa yang Yang santai nggak lockdown. Iya. itu Sweden. Stockholm. Oh. Itu Swedia. Jadi sampai kayak di Twitter nih ibaratnya kayak apa ya, jajaran pemerintahnya juga dibully yang kayak ayo dong lo yang bener dong, apa lo santai banget, karena sesantai itu. Santuy. Jadi bener-bener ya apa ya, maksudnya ya kan orang-orang beda-beda ya setiap Bener, negara betul. gitu. Akhirnya pas pada saat di sana, untungnya gue memang akhirnya udah nih Dit, kita nggak usah kemana-mana ya. Gue cuma nginep-nginep di hotel sama ada kayak campground gitu yang misalnya di pinggir danau. Ya udah kita di situ-situ aja. Tapi memang akhirnya menuju kepulangan ada berita bahwa waktu Indonesia itu tuh mau lockdown. Iya. Indonesia mau lockdown, sama satu lagi Copenhagen sama pinggir-pinggir Skandi Norway itu udah di lockdown. Mau di lockdown kayak dalam udah lockdown. Oh udah ya? Udah Oh iya, lockdown. udah yang tiba-tiba dek gitu loh. Sementara flight kalian dari dari Swedia. dari Swedia. dari Swedia tetap, Iya. bukan dari Norway atau yang Bukan lainnya kan? dari Iya. Swedia sih. Cuma sebagai traveler yang menurut gua kayak waduh, ngelihat satu negara udah di lockdown, itu Norway udah di lockdown, itu sebelahan men. Sebelahan kayak Indonesia, Malaysia, Jadi gue Singapura takut gitu kan, loh. kita takut kayak aduh Swedia kapan lockdownnya ya, maksudnya Iya. Denmark pun itu bawahnya Swedia, itu
aduh naik mobil tuh paling berapa jam sih, Jor? Itu udah di lockdown. Iya. Oke. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan menuju teater 1. Emang lo sering podcast di sini ya, Jor? Enggak. Baru kali ini ya? Baru kali Keren nih ya Iya bener. efeknya. Efeknya bener. Emang dasar gua aja gua pas-pasin. Oke, nah Gak bisa lanjut di ya. silent, gak bisa. Nah, terus udah lockdown semua, terus kita mikir kan, ini harus segera pulang atau gimana ya? Iya. Karena kita juga perjalanan traveling itu sebenarnya road trip, terus kita lihat ngecek terus, itu masih 50-50 terus. Waktu itu udah dengar ini belum himbauan dari Menlu? Kan Menlu Gak ada, belum, sama belum, sekali belum, gak belum. ada. Jadi waktu itu di YouTube itu pernah ada himbauan dari Menlu, Belum. himbauan kepada seluruh Iya. warga negara Indonesia Yang yang berada berada di di luar luar dari Indonesia Belum, agar belum. segera pulang, ataupun warga negara asing yang ada di Indonesia Iya. untuk kembali ke negaranya. Itu belum ada. Belum ada. Dan FYI, pas kita transit di Singapura, kita Iya. naik SQ waktu itu. Kita transit di Singapura, di Singapura itu juga nggak ketat. Jadi ibaratnya gini, ada beberapa orang yang kayak salah satunya orang tua kita juga sempat kayak, ah emang di sana bebas? Emang boleh gitu? Bebas banget. Bahkan di Jewel itu ramenya Rame bukan banget. main. Serius? Serius. Dan jadi gini, gue juga kadang mikir ya, maksudnya ya memang ada beberapa info-info atau protokoler yang memang harus dijelasin. Tapi maksud gue dalam kenyataannya ada beberapa orang juga yang memang akhirnya nggak, ya mungkin nggak ikut himbauan itu. Karena jujur, pas pada saat itu di Singapura masih bebas banget bulan Maret ya, tapi ya. Iya, bulan Maret. Masih bebas banget, dijual rame banget dan masih seperti sedia kala. Dan gua jarang juga juga ketemu, yang pakai masker tuh nggak iya. banyak. Gue ketemu Teh Sarah juga, itu tuh lagi zamannya kalau lu pakai masker tuh yang sakit, tahu nggak lo? Oh iya, benar, Iya, setuju. Kan jadi kalau kita flashback gitu Iya. ya, itu ada tiernya tuh. Iya, Tier benar. 1 yang harus menggunakan masker adalah Orang yang sakit. Orang yang sakit. Iya. Kemudian Nah. ada himbauan lagi dilarang menggunakan masker kain karena hanya masker N95 Iya. yang bisa Iya. menyaring virus. Iya. Kemudian ada isu Balik lagi. lagi. Iya. Ya sebenarnya itu kan simpang siur Yes. tergantung sama kitanya kan. Nah. Terus abis dari Singapura kalian gimana? Nah iya, abis dari Singapura sampai Swedia, di Swedia juga bebas banget. Itu cuman bener-bener kayak stand apa sih? X banner gitu loh. Kayak sign H aja gitu. Udah, abis itu udah. Nah, terus ya udah Malahan kita. ini parah, nggak ada termogan. Iya, nggak ada tes-tesan. Parah kalau di Singapura kan masih Serius? ada yang pendetek hangat atau enggak lo Walaupun badannya. waktu itu mati juga sih mesinnya, gue inget banget yang di Mati ya? Singapura ya. Iya, Iya. di Jadi airport. kayak yang buat tes demam tapi mati juga mesinnya. Jadi ya udahlah gitu. Ya, intinya Gue merasa gitulah. masih aman. Dan hari itu kita nyampe itu di Swedia baru satu. Baru Yang satu. kena Yang kena. orangnya. Pulang Ya lo udah, tahu akhirnya- pas pulang Pas pulang? udah 900. Wow. 2 minggu, Iya. 2 minggu. Jadi intinya nih kayak Jebret 3-4 gitu. hari sebelum pulang, gue tiba-tiba kayak udah rushing kayak nggak, gue harus pulang. Gue nggak pernah liburan, Aduh, pengen keram pulang. Enggak deh. Iya. Udah tit Ngaco, boleh. Oh ini sorry. kan bukan Kalau podcast kita. Oh ya sorry. Gue kebiasaan. lanjut. Ya udah akhirnya kita panik dan akhirnya gue bener-bener ayo dong saya mau pulang nih gini-gini dan bener aja loh Jor. Abis pulang besoknya Bukan. Indonesia tutup beb. Ntar dulu. Iya kan? Pas baru mau pulang, bener aja flight gue yang harus Tara. tertera di gue Heeh. itu cancel. Terus kalian pulang gimana? Nah, gue pulang harus jadi kayak dibelokin flightnya. Oh. Gue pulang harus dari Copenhagen. Dan pas sampai kita pas transit di Copenhagen, gue sama Dito baru yang namanya ngerasain oh ini yang Ini. lagi Ini under loh, wabahnya pandemi. tuh ini loh, Iya, gitu. karena apa? Sampai Copenhagen itu sepi, bandara sepi. Kan udah lockdown kan? Udah Iya, lockdown udah lockdown. Bandara sepi. Setiap 5 menit lo bayangin ya, setiap Iya. 5 menit. Jadi kayak tadi kan 15 menit nih. Heeh, Ini bunyi. setiap 5 menit. Heeh. Itu ada yang kayak Cuci tangan. information. Don't forget to wash your hands and stay away from people bla 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 gitu. Setiap 5 menit. Serem gak lo? Parno nggak? Parno banget gue sampai ya ampun bener-bener kayak kota zombie. Itu di Copenhagen. Sampai akhirnya ya gue udah di Copenhagen terus pulang ke Singapura. Itu masih deg-degan lah kan ke Singapura dulu, masih aduh gitu. Ya udah pas balik ke Indo. Itu juga ternyata udah mulai yang kayak ada gate-gate gitu terus ada Iya. kayak ibu-ibu yang apa namanya
abis dari mana aja, Iya. terus di Termogan itu keren banget sih menurut gue malah Iya. Di Indonesia udah di keren Indonesia malah banget. keren banget pas Gue pada saat itu. gue ngerasain sih, jadi waktu bulan Maret gue Iya, Februari iya. atau Maret juga gue ada pergi ke Bangkok tuh. Terus sebelum pergi keluarga gue pada ngomong di Jakarta itu masih santai banget seperti biasa. Iya, iya. Belum yang harus pakai masker, Iya, iya. terus tidak boleh berdekatan. Iya. Pas gue di bandara kok semua orang pakai masker gitu. Pas nyampe di Bangkok, bahkan untuk masuk ke kamar hotel, lo harus bilang sama security di depan, lo di kamar berapa dan isinya berapa orang. Jadi kalau lo masuk berdua, dua-duanya harus Harus dicek namanya benar ada apa enggak dan ditermogan dua-duanya. Kalau handphone lo ketinggalan ke atas, lo keluar, lo balik lagi, ya dicek lagi. Iya. Itu lo Februari, Jor? Bulan Februari, gue lupa, bulan Februari atau Maret Ya, gitu ya. memang di Bangkok itu kan udah ini banget ya. Udah banyak, dan begitu nyampe di Indonesia kita nggak boleh keluar dari ini dulu kan, Garbarata kan. Iya, Iya, iya. Jadi benar-benar di Garbarata dicek, terus harus ngisi kayak Iya, betul. health regulation form Iya, dan lain-lain betul. gitu kan. Yes, yang warna kuning. Pernah pergi ke China dalam 2 Betul. minggu atau enggak, Iya. terus ada flu, demam dan lain-lain, Iya. di Termogan baru bisa lewat kan. Betul. Dan lu tahu pas terakhir kan gue nuliskan Swedia dari Swedia. Ini nggak lo yes-yesin semua kan Tok, kayak kemarin Bukan. nyewa Kok, mobil. di Indonesia kan bahasa Indonesia, kampret. Ini kan gue nanya. Iya. Have you ever been fly to China? Yes. Have you ever been fly to Iran? Yes. Yes. Ntar gitu lagi. Enggak. Cuman pas di Indonesia pas udah ngasih kertas kuningnya, oh dari Swedia. Besok udah gak bisa masuk nih. Mbak Mem bilang gitu. Wow, alhamdulillah banget Langsung dong. gini, Parah, besok mah ini udah harus ke tes swab dulu. Beneran besoknya harus Waduh. kayak gitu. Nah, itu pengalaman yang menurut gue juga seru sebagai traveler gitu ya. Kita berdua merasakan bahwa lebih waspada lagi, lebih cari informasi karena emang pandemik ini kan di luar dugaan Semuanya semua. benar. Maksud gue dari segi agent sama bahkan maskapainya pun sebenarnya mungkin agak bingung ya sebenarnya. Jadi kayak Pasti. ya ini domino aja sih, walaupun ya gue sama Dito ngerasa tetap stay safe. Karena apa? Karena selama liburan ya gue nggak ke tempat umum jadinya gitu. Iya, Ya kita memang hotel quality aja. time sama, Bahkan kita sama masak keluarga sendiri. aja. Iya. Iya. Ini kalau didengerin ya, dari kemarin banyak banget nih udah ragam jenis liburan yang kalian udah jalanin. Sempat kepikiran nggak mau bikin tour bersama Ayudhya dan Dito, atau mungkin udah mau ngambil endorsean untuk liburan bersama keluarga Belo gitu? Kalau untuk sebenarnya gini, gue sama Dito waktu itu sempat sih kepikiran mau bikin kayak business plan berhubungan dengan tour ke NZ gitu. Cuma kayak gue pribadi masih kayaknya nanti aja deh developnya. Maksud gue masih banyak banget hal yang kita kerjain. Iya. Cuma kalau untuk kayak liburan bareng gitu belum juga sih karena Udah apa ya? pernah sekali. Udah pernah. Kebetulan emang gue beberapa kali, sorry. Beberapa kali ya. Gue emang kerja sama Dwi Daya. Nah, itu kerjasamanya bentuknya macam-macam sih. Jadi kayak ya waktu itu udah pernah lah 2 kali gitu. Tapi kalau untuk next mungkin belum sih. Belum. Belum. Kayaknya gue pengen buat tapi itu yang bilang ayo, gue pengen camper vanan ngajak orang-orang. Kenapa nggak bikin camper van bersama anak-anak kalian? Jadi pasangan Anak-anak kalian gimana tuh? pasangan muda bersama anak-anaknya, karena kan maksudnya satu frekuensi nih kalian sama anak-anak kan, terus si pasangan mudanya juga bisa bawa anak-anak, jadinya ya pastinya kalau orang tua itu kan akan cari Betul. apa yang nyaman untuk anak-anaknya, Iya, iya. apa yang Thank bisa you dimakan sama anak-anaknya banget. kan. Ya ampun, Geprek thank you Bensu udah mau sponsorin untuk flight kita berikutnya. Oh iya benar. Alhamdulillah. Emang Oh, kita jajaran- lagi mau jajaran ini, MOP dan mau semuanya ya, mau Bensu launching Group. store baru di Wonosobo. Iya. Oh gitu. Oh, nggak apa-apa emang kenapa? Ya nggak apa-apa, keren kan? Iya, gue Di mau camper Indonesia. van buatin gua Iya. mobilnya ya. Alhamdulillah buat tour Tapi di camper Indonesia. van ada stiker bensunya. Iya nggak apa-apa lah, yang Iya, penting memang dibuatin. pakai camper van dari Auckland ke Wonosobo. Sekolah kabur sekolah. Terus kalau misalkan pergi sama Skala nih, Iya. repot apa enggak? Skala tuh tipe anak yang gimana? Aduh. Kalau dilihat soalnya di story tuh dia udah bisa request kan, dia kepengen pakai Request. penutup telinga buat main salju. Iya. Yoi. Dido, pengen penutup salju Dido Kacamata gitu. ski. Kacamata ski. Gaya-gaya. Siapa yang ngajarin Ciyu? Nggak tahu namanya Ya anak-anak. itu namanya iya, kayak emaknya kayak bapaknya Oh, dong. iya. Suka pada bergaya. Iya benar-benar. Nggak, cuma intinya sebenarnya gini sih, gue tuh nggak pernah ngerasa, ya ibaratnya gini, namanya juga anak kecil ya, pasti kan dia mau ini mau itu. Cuma nggak tahu ya, gue ngerasa nih, gue sama Dito tuh cukup bisa multitasking, ngerti nggak? Jadi ibaratnya kayak dari pagi aja tuh, ya Skala tuh kita yang mandiin gitu loh. Jadi maksud gue emang ya kebutuhan dia
sama apa yang dia perluin ya jadi prioritas Prioritas kita kita. gitu. Ya nanti misalnya mandinya udah selesai, gue turun gue kasih makan. Udah selesai makan ya udah gue kerjaan gue, nanti dia sibuk-sibuk sendiri. Jadi maksudnya intinya ya di tatanan hidup kita ya diselipin jadwal dia aja, intinya sebenarnya gitu sih. Di tatanan Sunda Empire ini Bercanda ya. Ciputat Empire. Oh, Ciputat Empire, sorry kok Sunda. Ini Kita punya gue kerajaan. juga menjadi saksi hidup loh. Waktu Iya. itu kita pernah nonton Coldplay. Iya. Yes. Di mana kita nonton ya? Melbourne. Di Melbourne. Melbourne. Iya. Pada saat itu kurang lebih ada berapa banyak penonton? Banyak banget Ya penonton ampun, Coldplay. puluhan ribu, Iya. ratusan ribu orang kali ya. Iya. Ratusan ribu orang, banyak banget orang Jakarta, orang Indonesia juga banyak Asli, banget. asli. Iya, Tapi iya. nggak ada yang manggil nama Ayu Dito. Nama Iya. Skala dipanggil di mana-mana. Oh iya benar. Iya nggak? Itu bener-bener gue lihat banget. Jadi di mana-mana skala dimintain foto. Lu sadar nggak sih? Anak lu tuh terkenal banget loh. Masa sih gue tuh sampai- nggak. Terus gini, terus yang nonton tuh maksudnya millennials penontonnya Coldplay yang udah nyampe Melbourne. Iya. Nah dia tuh ngefans sama Skala. Lu sadar nggak sih? Anak lu sadar, sadar. terkenal itu. Kalau seterkenal itu jujur gue nggak paham seterkenal itu, cuma ya emang sering banget sih ada yang manggilin nama-nama Skala gitu. Dan Maksudnya Terus namanya kan Skala nggak banyak kan, nggak kayak Iya. nama Ayu Dia nggak, soalnya gitu jujur ya, kan jujur banyak ya. kan. Maksudnya gini, gue kan sering ya ibaratnya kalau scroll gitu kan adalah maksudnya anak-anak ibaratnya yang memang mungkin dikenal. Maksud gue Skala tuh viewersnya jauh lah sama mereka gitu loh. Cuma ya ternyata banyak juga, Memang- intinya banyak juga ya gue paham. memang skala kan itu artinya kan terlihat ya. Jadi mungkin nama itu kan doa juga tuh Jor. Amin. Terus entah beberapa kali ini sekarang kita aja nama kita nggak pernah trending di Twitter, dia trending mulu di Twitter. Apa rasanya tuh? Wah nggak tahu, tanya aja sama anaknya. Kalau jujur anakku lebih terkenal daripada aku. Ya ampun. Iya kan? Mau Gua gimana? nggak masalah sih tapi. Nggak masalah. Tetep Udah anak rezekinya kita. dia. Iya, kok tetap anak kita. Tetep kalau lu ngomong kok sama anak Dito lu tuh tetap anak kita jadi bilangnya. Iya. Gimana rasanya? Kompak Nggak amat ada, kan? nggak ada rasanya karena buat gue justru kayak ibaratnya gue setiap ya kayak gitu ya terima kasih, maksudnya banyak yang doain Jor jadinya dan nggak tahu kenapa ya gue Kadang-kadang ngerasa deg-degan. apapun yang kita lakukan di sosmed segala macem bebaliknya tuh baik gitu loh, maksudnya ya doa-doanya ibaratnya kayak gemes-gemesnya juga nggak yang lo tau lah ya banyak banget yang terjadi di sosmed gitu ya. Banyak. Nah sama Skala tuh gue nggak ngerti kenapa kayak followers gue terus ya orang-orang yang emang ngikutin kita jadinya tuh kayak dia doain yang baik-baik, jadi gue happy banget Sempat gitu takut loh. nggak kan karena semakin banyak fans, semakin banyak viewers, berarti banyak yang memberikan perhatian. Sampai nantinya kemungkinan amit-amit tapi ada orang yang mungkin menjadi kurang suka. Banyak Iya. yang akhirnya fotonya digunakan untuk hal-hal yang Iya. tidak kita inginkan. Iya, iya. Ada nggak? Sempat Nah insecure nggak? sebenarnya gini, makanya tadi gue bilang banyak banget kayak feedbacknya justru feedback yang baik gitu loh. Jadi ketika memang masih positif, ya gue akhirnya ambil itu sebagai ya doa yang baik juga gitu. Tapi kalau misalnya lo tanya gimana ya nanti kalau disalahgunakan, sebenarnya gini Jor, lo perhatiin deh, lo pasti kan juga ngeliat story gue. Iya. Sering nggak gue ngepost Skala? Enggak kan? Jarang banget. Jarang banget kan. Jarang. Nah, tapi akhirnya bisa jadi sering karena kayak dikumpulin di satu account, itu kayak fanbase account. Jadi kayak kesana tuh ada terus padahal gue jarang banget ngepost. Dan di YouTube pun jarang banget juga gue bikin konten yang emang Skala doang atau misalnya kayak keseharian Skala itu jarang. Bahkan kita kayak review mainan aja cuma satu video, gue inget banget. Sisanya ya emang kita keseharian bertiga. Cuman nggak tahu kenapa emang tuh anak tuh kayak ada spotlight tersendiri gitu loh. Ada Jadi walaupun gue magnetnya. nggak post terus, gue nggak info, gue juga nggak nyuruh dia bergaya atau apa. Maksudnya orang jadi lihat aja itu yang gue juga bingung sih sebenarnya. Memang dibatasi untuk tidak menjadi konsumsi publik lebih banyak atau memang kalian sudah tentukan Skala nanti besarnya menjadi profesi tertentu gitu. Enggak sih, gua masalah dibatasi atau enggak, balik lagi ya. Sekarang tuh udah bisa ditanya, boleh di foto live Instagram itu yang minta dia. jadi nih live yang nanti misalnya kayak teman-teman nonton lihat podcast ini, Atau nggak kalau di- udah live itu berarti dia yang minta. Dia minta live Instagram akhir-akhir ini. Jadi ya udah haknya dia, karena waktu dulu Skala kecil dia merasa takut kalau kena kamera. Ayu pernah buat pengumuman. Sampai pada akhirnya dia bisa ngomong, kita tanya, Skala boleh foto nggak? Boleh. Kalau boleh ya Atau boleh, kalau Skala enggak, ya enggak, dia nggak mau. Kayak tadi juga ada mbaknya di sini yang deketin Skala minta foto, dia jawab enggak mau. Cuman saat dia pengen
foto Mau. sendiri ya minta difoto. Jadi yang Nanti langsung bergaya. Bergaya. Gitu. Ya namanya anak ya pasti kalau ya mood kayak kita aja orang mut-mutan. gede gitu. Jadi Kalau lagi ngamut. gue lebih gini. Sekarang gue sama Ayu itu lebih memanusiakan dia. Jadi lebih kayak bertanya, mendengarkan apa jawabannya. Lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. Dol. Mantep kan? Jadi Mau sekarang- jadi anak gue? Di Dihnya gimana? di nama gua Jordi on super percussion dong. Jadwalnya kayak gendang ya gue. Tapi sekarang udah pintu teater 2 telah tadi dibuka. 1 sekarang 2 ya. Iya, jangan disela lagi pengumuman. Iya benar. Ayo. Maaf. Ayo Oke, omong. terima kasih Jam. Iya. Ya supaya nggak ganggu sedikit. Iya, amin. Sekarang gue mau main jawab jujur. Oke. Iya, nggak main sih ini mah cuma Tanya-tanya dong. aja, Iya. tanya-tanya aja. Dito, Ayu, kapan terakhir kali kalian sebel sama pasangan? Sebel, lagi enggak gue, lagi Iya, sayang lupa gue. banget. Lagi baik banget deh. Lagi program kan? Waduh, Enggak. enggak. Ini anak ketujuh. Yang 2 3 4 5 6-nya kapan? Kapan di mana? Virtual. Oh, download ya. Download. Ayu, Enggak lagi. Apa? kapan terakhir sebel? Enggak ada, enggak tahu, lupa. Gue lupa banget. Tadi pagi cuman minta cium doang sebelum gue berangkat. Cie, di, Ayu suka gitu yuk. Idi, Jijik. malu, Idi malu. Malu. Malu ah. Siapa yang lebih sering suka minta cium? Orang, ya Siapa? dia lah. Ayu. Bilangnya gimana? Tok, Iya. diam. Bilangnya gimana, Tok? Ih jijik sumpah. Iya, Mas, iya, iya, iya. Mas, Coba tata, gimana nih? Nih Gimana? gue bacain aja ya. Gimana? Nih, mau Di di dong, zoom nggak? Di nggak zoom. usah. Gak, please loh, please. Nih. Kalau Ayu kan yang kayak, enggak, gue mah santai-santai aja. Sok-sok judes ya, Sok-sok tapi judes. padahal manja gitu. Tiba-tiba dia tadi misalnya gue pergi gitu, kok nggak dicium sih? Kok nggak dicium sih? Aku perginya gitu. Oh, Ya Allah. Emang Itu pergi? siapa? Aku lupa. Ih, gila kali dia. jadi ingat lo dulu zaman dulu main sinetron. Iya benar. Ya gitulah pokoknya. Terus Pertanyaan kedua, masakan terenak Ayu apa, Tok? masakan terenak. Masakan tahu sih gue. Tahu. Ya, nggak Ayu, spesial Ayu ya. bikin tahu sendiri dari kedelai. Oh pakai. Lo nggak tahu dia nanam tahu, Bray. Sekarang dia nanam tahu di rumah. Bukan nanam tahu lah. Tanam kedelai. Nanam daun. Nginjekin kedelai dong sampai jadi tahu. Iya kan? Itu PR banget, Say. Itu PR gila. Tahu apa maksudnya? Tahu bejek gitu. Tahu oseng, tahu Tahu Oseng. oseng. Kalau Ayu masakan terenak Dito? Dia apa aja masak enak. Nah kan. Tapi Yang paling enak dong, Yang Beb. paling enak dia masak steak. Masak steak. Lo tahu dong. Gue juga kan udah pernah cobain. Yoi, Enak steak. banget, Iya. enak. Kalau lidah susu tuh resepnya siapa? Ayu. Gue. Ayu. Ayu. Iya, resep Sempat gue. kepikiran nggak buka restoran? Enggak kan? Udah nggak usah lah, jadi vlog aja. Oh ya, kan restoran udah ada Bensu Group ya. Iya kan? Bener, restoran beli aja Bensu Express. Apalagi Beb, apalagi kemarin enak banget tuh Beb. Kentang serut guys. Oh, mantap. Itu enak banget. Apalagi guys, apalagi. Ayu, makan apa tuh? Kok kayaknya enak? Ini nih. Makan Bensu Express. Itu kriuk kriuk kriuk. Makasih ya. Kamu makasih. cantikan. Makan apa? Hah? Maksudnya gimana? Kembang kantil. Mantap, gue suka. Ada yang jawab. Untung ada yang jawab, Beb. Lanjut. Iya apaan sih? Pertanyaan ketiga, kapan terakhir stalk Instagram pasangan? Tiap hari. Kapan apa? Kapan terakhir stalk Instagram pasangan? Oh. Nggak ada ya. Bukan stalk sih, maksudnya kita semua buka Instagramnya 2 handphone. Oh, jadi dua-duanya aktif Iya. di dua. Aktif, Iya ya. benar. Jadi Tok, kelihatan dong kemarin gue. Ngobrol lu yang soal tukang kue. Iyalah, ya dia tahu makanya ya itu dia makanya. dia lagi suka tukang kue, Bray. Diem, Tok. Namanya Jangan, please. Mantep please. nih. iya yang Ada itunya lu. Iya benar. tapi Malu gue. iya ya tapi maksudnya gini gue sekalian jawab ya Iya. Merah, kenapa merah Jordi. Malu tahu orang dia punya pacar lu. Ih, nggak apa-apa, Bro. Dia jualan apa ya? Pisang apa? kue Bread pisang pudding. banana bread pudding kan banana ngomong. bread loaf Yes. jelas banget ya Jore sok Ntar orangnya denger tahu lah. Iya nggak apa-apa. nggak apa-apa Terus- namanya jodoh ya iya, kan nggak nggak ada yang tahu Terus lanjut tuh. jadi nggak usah deh nggak ditanya kan nggak iya. usah yuk Itu lanjut itu yang tadi yang lo Apa, bilang. apa? Jadi kalau misalkan kita itu ada dua handphone, Oh, iya. dua-duanya Instagramnya kita sign Aktifin. in. Iya, Kenapa? jadi kita tuh nggak nge-stalk karena emang dua-dua akun itu ada di masing-masing handphone. Kenapa? Karena kadang kalau handphone gue lowbat, gue bisa upload atau post dari handphone dia, Iya. begitu juga sebaliknya. Oh. Dan Gitu. Gua- Karena kan kerjaan kita banyak di sosmed, jadi kayak Skala tuh punya Instagram gak sih? nggak punya. Kenapa?
nggak males aja ribet akunnya. Oh Jujur ada ya. satu akun tapi akun fotografinya dia, jadi hasil foto-fotonya yang dia jepret itu ada. Itu foto-foto bumi namanya. Itu dia birth kan? No, ini No. jepretan skala. Maksudnya yang Oh. skala. Kalau udah pegang kamera cekrek kan. Gitu. Oh, Itu gue uploadin. Kalau dia birth itu adalah hasil karya Ayu Iya. mengabadikan momen lahiran ya. Iya, Yes. betul. Apa nama Instagramnya Yu? Dia birth foto. Masih nggak sih sampai sekarang? Sekarang karena pandemi gue lagi off dulu. Yu, kenapa kepikiran pengen memberikan maksudnya jasa Momen. fotografi pada saat ibu-ibu lahiran? Maksudnya kan pasti banyak resikonya. Kalau kita lihat di sinetron ya, Iya, iya. ada yang marah-marah pada saat lahiran karena mungkin mules. Gue juga nggak tahu kan, gue nggak pernah hamil Iya, gitu. benar-benar. Terus ada yang mungkin jadi sensitif. Kenapa? Iya kan banyak resikonya, tapi Iya, kenapa kenapa, mungkin ngelihat Iya. ngelihat darah juga Iya. kan takut pasti. Ya, sebenarnya gue memang mulai si dia birth itu pas pada saat gue setelah melahirkan sih. Akhirnya gue jadi tahu momen lahiran itu tuh luar biasa banget. Gila banget, bener-bener Seru anugerah apa semuanya deh, komplit gitu loh. Nah, itu sebenarnya kenapa akhirnya gue buat, karena bentuk penyesalan gue, bentuk penebusan kesalahan gue waktu pas gue lahiran skala. Jadi gue tuh waktu itu bete banget kalau di videoin atau di foto sama Dito. Ya. Jadi gue akhirnya nyesel. Padahal sebenarnya itu kan kayak bukti otentik di mana Momen. misalnya kayak perjuangan lo atau ya memang sekedar momen lahiran aja. Akhirnya gue jadi ngerasa kayaknya semua ibu tuh butuh deh dikenang. Maksudnya karena ya itu momennya luar biasa banget karena kan orang nggak kepikiran ya ngapain juga di foto. Tapi maksud gue itu kan nggak mungkin terulang lagi. Ibaratnya ya nggak mungkin sekali dua kali lah ibaratnya gitu. Kayak kalau nikah lo foto kan karena kan itu terjadi sekali, bener nggak? Betul. Nah Lu mau begitu 2 juga kali ya? dengan lahir. Lu mau 3 kali? Jon? Dia enggak lah. Tambah maksudnya. Gitu. Yuk, very challenging kan. Lu mesti standby kayak 7-24 gitu. Maksudnya 7 Betul, hari 24 betul. jam. Ya, betul. Jadi kayak damkar ya Yu lu ya. yang Enggak, standby tapi bukan dia doang. enggak, tapi gini. Iya, suaminya juga sih. Betul. Iya kan? Nganterin Enggak, dulu. tapi gini, pokoknya intinya buat semuanya yang dengerin, Hah? mau itu mungkin mostly buat yang belum melahirkan ya, Ya. belum melahirkan, belum hamil. Intinya hamil dan melahirkan itu bukan yang seperti di sinetron, intinya gitu aja, karena beda banget. Dan yang misalnya tadi lo bilang, tapi kalau standby segala macam, standby-nya tetap masih terukur. Iya. Karena yang namanya lahiran nggak mungkin tiba-tiba bluk, nggak mungkin juga. Bluk. Nggak mungkin juga, it Iya. takes time. Justru Ada pembukaan 1, Yes. 2, 3, 4, 5 kan. jadi standby-nya juga nggak yang standby banget gitu, enggak. Dan memang gue tuh tipe orang yang melihat dan maksudnya sangat percaya bahwa ibu itu adalah segalanya karena itu pertaruhan hidup dan mati. It's Ya. totally blessing Betul. kan. Yep. Betul. Banyak anugerah yang maksudnya gue pernah melihat video proses lahiran. Ya. Betapa beratnya, tapi juga ini betapa besarnya Tuhan tuh bisa menciptakan kok bisa begini ya. Iya. Benar banget. Elastisnya tubuh kita, Betul. kulit, lalu ada bayi di dalam perut, di dalam kantung apa namanya yuk? Iya. Ada lapisan Iya, luarnya kan air. Hebat ya, Iya. hebat dan itu bisa jadi salah satu pemandangan yang indah selain kita liburan sebenarnya. Iya. Kayak wow, Tuhan maha Ya besar ampun, gitu. coba deh ini calon istri Jordi betapa dia sangat menghargai proses Iya. melahirkan. Beruntungnya perempuan itu nanti. Iya, surga di telapak kaki. Ember, ibu. Ibu ember nggak tuh? Oh iya ya ember, ember. Ada pertanyaan nih dari netizen. Oke. Weis. Kenapa sih di TTM 2 itu ada peran pengganti? Kenapa jadi penggantinya tuh Waduh. Mawar. Mawar Eva? Hampir gue bilang Maria Eva. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Oke, mau jujur apa mau Netizennya netizen Jujur yang dong, mana? netizen suaranya mana? mau di Banyak ya netizennya. Lanjut. Lanjut, oke. Kalau jawaban jujur adalah ini semua sudah diatur sama pihak production house-nya, Falcon Pictures. Jadi gue pun pribadi sama Ayu itu cuman bisa ngasih doa. Jadi pas dikasih tahu pun info terhadap pergantian pemain, kita cuma nanya kenapa, ada masalah apa, segala macamnya. Nah, kalau pihak production house Falcon bilangnya memang di TTM 2 itu perlu apa ya, pendalaman yang lebih karakternya lebih ke mature, apa ya, mature tuh dewasa. Iya. Nah, di saat itu menurut Falcon yang baik untuk memerankannya adalah Mawar
De Jong karena dari apa ya, dari muka mungkin lebih ini atau apa kalau artis tuh apa Beb? Art Ya, itu gimana ya Beb? kalau lebih dari perannya lebih bisa mendalaminya karena itu ibu hamil. Terus itu ibu-ibu yang benar-benar harus ngerasain proses dari bulan pertama, bulan kedua, naikin emosi dan lain-lain. Jadi ya gue cuman ya udahlah, itu pilihannya mereka gitu. Selagi memang mungkin message-nya apa Sampai. yang kalian tuangkan di dalam buku Betul. itu tidak keluar dari jalur gitu kan. Betul. Project yang akan ditunggu-tunggu dan akan dikeluarkan di tahun 2020 dari keluarga Belo. Oke, jadi di 2020 ini jujur memang ada beberapa banyak perubahan sih. Karena kan ya yang lo tahu juga ya pandemi ya Jor. Ibaratnya ada beberapa hal yang memang akhirnya ya nggak bisa dibilang ditinggalkan juga sih. Tapi maksudnya akhirnya mau nggak mau harus ke switch. Ya. Di 2020 ini gue sama Tadinya? Dito. Oh, enggak. Tadinya Enggak tadinya. gimana sih? Iya gimana sih? Lo Pokoknya intinya di 2020 ini perdebatan rumah tangga ya. biasa, Iya. biasa. Intinya di 2020 ini gue sama Dito lagi sibuk bikin podcast juga, podcast dari tadi Yu Ya Yu. Tapi memang platformnya khusus hanya di Spotify. hanya di apa ya suara lah gitu. Jadi nggak ada di mana-mana, cuman di Spotify aja. Terus abis itu kita juga mau rilis yang tadi si buku traveling. Abis itu udah sementara itu dulu Karena yang untuk project 2020 ya. karena tadinya yang ketunda adalah album, tadinya mau ngeluarin album tahun 2020 ini. Jadi gue merasa kayaknya momennya kurang pas gitu. Iya. Gue nggak bisa, belum tahu nih bisa tour atau enggak karena menurut gue karya-karya dari Dengarkan Dia tuh gue sama Ayu pengennya tuh langsung biasanya tour. Nah gue nggak tahu nih ada perubahan apa ya dalam event. Sama yang YouTube juga kan ibaratnya kita udah nggak bisa jalan-jalan kan karena gue sama Dito berusaha bikin vlog yang misalnya ya di rumah aja sebenarnya bisa tapi nggak tahu kenapa kayak feel-nya tuh beda aja. Iya. Kayak ibaratnya kita pun akhirnya jadi kayak udah keidentik ya kita bertiga vlognya ya jalan-jalan gitu cuman Seperti karena bukan identity ya. iya, jadi kayak gue juga bukan tipe yang kayak vlog di rumah terus seharian gitu, nggak juga masalah gue udah belang-belonteng tuh kalau di rumah ya kan. Belang-belonteng bahasa mana ya? Iya. Udah yang kesana kemari baju apa segala macam, jadi maksud gue kayak agak ribet deh pokoknya gitu. Oh mungkin tahun ini kita akan pindah ke Bali. Jadi itu akan jadi project yang besar. 2020. Project. Dan gue akan menanam gue pengen bikin Gue pengen sawah deh sawah pokoknya. tuh di Bali. Amin. Amin, doain ya. Kenapa pilih pindah di Bali tapi jangan dijawab? Jawabnya nanti di podcast Yu Ya Yu aja. Ya. Jadi buat MOP lovers di rumah yang penasaran kenapa? Ih, tanya lagi dong, tanya Ayo lagi. dong, masa Kenapa udahan berhenti? sih? Ini kameranya udah mati nih cuma 30 menit. Ah, jangan gitu-gitu Gimana banget sih? dong, Kan ah. kameranya banyak, baterai juga masih banyak. Ayo dong lanjut. Emang pakai alkalin ini. Dicas. Pokoknya seru banget ngobrol sama Ayu Dia sama Dito. Masih banyak banget yang bakal mereka ungkapin juga nanti di podcastnya Ayu juga kan ya? Betul. Sama Tara Udah sama gue mau di sini Betul, aja. sama Tara sama Gia. Gue mau di sini, Jangan mau di sering-sering, sini. Jangan sering-sering deh. Jangan Capek. ya. Tapi makasih ya Yu. Sama-sama ya, Makasih ya Jon. Dito. Sukses selalu ya. Sukses selalu Buat lo buat dan semuanya. Semoga kita juga bersahabat sampai kakek nenek Amin. juga. Amin. Ya ditunggu Saling support. kenalan-kenalannya, jodohnya juga. Oh Pasti. ya, yang itu kan yang Udah. Oke, pokoknya thank you ya Ayu Dia Dito. Pokoknya buat semua Glory ya, glory. Pokoknya buat semua MOP lovers di rumah. Glory. Buat semua MOP lovers di rumah jangan lupa. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share channel MOP. Sampai lupa tuh MOP channel ya. Bye bye. Lu disebutin nanti.